Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang karya Sunan Kalijaga, bahwa tidaklah berlebihan jika Sunan Kalijaga mendapat gelar seniman dan budayawan, karena beliaulah yang pertama menciptakan seni pakaian dan juga seni suara dan seni ukir. Dan di samping itu ada juga karya yang lain, yakni berupa wayang kulit dan seni gamelan. Bahwa beberapa karya Sunan Kalijaga, yang pertama yakni seni pakaian, bahwa Sunan Kalijaga yang pertama kali menciptakan baju takwa yang kemudian disempurnakan oleh Sultan Agung dengan destar, nyamping, dan keris serta rangkaian lainnya. Bahwa baju ini masih banyak dipakai oleh masyarakat Jawa serta menjadi pakaian adat yang sering digunakan pada acara pengantin. Dan karya yang kedua adalah seni suara, di mana Sunan Kalijagalah yang pertama kali menciptakan tembang Dandang Gula, dan Dandang Gula itu termasuk yang terkenal Dandang Gula Semarang. Dan karya yang ketiga yakni seni ukir, bahwa Sunan Kalijaga sebagai pencipta seni ukir yang bermotif dedaunan, bentuk gayur atau alat menggantungkan gamelan, dan bentuk omametik yang sekarang dianggap seni ukir nasional. Bahwa sebelum era Sunan Kalijaga, kebanyakan seni ukir bermotifkan manusia dan binatang. Dan karya yang keempat adalah beduk atau jidor yang berada di dalam masjid. Bahwa Sunan Kalijaga juga yang pertama kali mempunyai ide menciptakan beduk di masjid. Bahwa beliau memerintahkan muridnya yang bernama Sunan Bayat untuk membuat beduk di Masjid Semarang. Bahwa tujuan beduk itu adalah guna memanggil orang untuk pergi mengerjakan sholat berjamaah. Dan karya yang kelima adalah gerebek maulud, bahwa ini adalah acara ritual yang diprakarsai oleh Sunan Kalijaga. Dan asalnya adalah tablek atau pengajian akbar yang diselenggarakan oleh para wali di Masjid Demak dengan tujuan untuk memperingati Maulud Nabi. Dan yang keenam, karyanya adalah gong sekaten, bahwa gong sekaten adalah ciptaan Sunan Kalijaga yang nama aslinya adalah gong syahadatain, yakni 2 kalimat syahadat. Dan bila gong itu dibukul akan berbunyi yang bermakna, di sana di situ mumpung masih hidup berkumpullah untuk masuk agama Islam. Dan karya yang ketujuh yakni wayang kulit. Pada zaman sebelum Sunan Kalijaga, wayang bentuknya berubah gambar. Adegan demi adegan wayang digambar pada sebuah kertas dengan wujud manusia.
Karena diharamkan oleh Sunan Giri, maka Sunan Kalijaga membuat kreasi baru, yakni bentuk wayang dirubah sedemikian rupa dan digambar atau diukir pada sebuah kulit kambing, di mana satu lukisan adalah satu wayang, sedang di zaman sebelumnya satu lukisan adalah satu adegan. Bahwa gambar yang ditampilkan oleh Sunan Kalijaga tidak bisa disebut gambar manusia karena lebih mirip dengan karikatur. Bahwa di seluruh dunia hanya di Jawa yang ada bentuk wayang seperti yang kita lihat sekarang ini. Dan selanjutnya karya yang ketujuh, yakni sebagai dalang. Bahwa Sunan Kalijaga bukan hanya pencipta wayang, akan tetapi beliau juga pandai mendalang. Bahwa sesudah peresmian Masjid Demak dengan sholat Jum'ah, beliaulah yang mendalangi bagi pagelaran wayang kulit yang diperuntukkan menghibur dan berdakwah kepada rakyat. Dan selanjutnya karya beliau adalah ahli tata negara, ahli tata kota, baik di Jawa maupun di Madura. Seni bangunan tata kota yang dimiliki biasanya selalu sama, sebab Jawa dan Madura mayoritas penduduknya adalah Islam. Bahwa para penguasanya kebanyakan meniru cara Sunan Kalijaga dalam membangun tata kota. Bahwa teknik bangunan kabupaten biasanya terdiri dari beberapa macam. Di antaranya yang pertama adalah istana atau kabupaten. Dan yang kedua adalah alun-alun. Serta ketiga adalah dua pohon beringin. Dan yang keempat adalah masjid. Bahwa letaknya juga sangat teratur, bukan sembarangan. Alun-alun berasal dari kata alaun, artinya banyak macam atau warna. Bahwa diucapkan dua kali alaun-alaun, yang maksudnya menunjukkan tempat bersemaratannya segenap rakyat dan penguasa di pusat kota. Dan kata waringin berasal dari kata waro'ain, artinya orang yang sangat berhati-hati. Orang-orang yang berkumpul yang berada di alun-alun sangat memelihara dirinya dan menjaga segala hukum dan undang-undang. Dan selanjutnya letak istana atau kantor kabupaten biasanya berhadapan dengan alun-alun dan pohon beringin. Bahwa letak istana atau kabupaten itu biasanya menghadap ke laut dan membelakangi gunung. Bahwa itu memiliki filosofi, yakni untuk mengingatkan para penguasa agar jangan sombong, berhati pemurah dan pemaaf seperti luasnya laut. Sedangkan alun-alun dan pohon beringin yang berhadapan dengan istana atau kabupaten yang mengandung filosofi penguasa harus selalu mengawasi jalannya undang-undang dan rakyatnya. Demikianlah peninggalan karya Sunan Kalijaga.